terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pertama, yaitu requirements pada sistem informasi pemetaan geografis rumah tahap gempa. Yang pertama yaitu requirements, jenis requirements, tipe requirements, dan sumber requirements. Jenis requirements yaitu user requirements, sistem requirements, prioritas, sedangkan tipe requirements yaitu frekuensi dan non-frekuensi. Yang pertama yaitu sistem memungkinkan user login terlebih dahulu. Jenis requirements-nya yaitu sistem requirements, prioritasnya H, sedangkan tipe requirements-nya itu tidak ada, dan sumber requirements-nya itu analisis sistem. Yang kedua yaitu sistem dapat menolak user apabila username dan password salah. Jenis requirements-nya yaitu sistem requirements, prioritasnya itu H, tipe requirements-nya itu frekuensi, dan sumber requirements-nya itu analisis sistem. Yang ketiga, sistem dapat mengolah data user. Jenis requirements-nya yaitu sistem requirements, sedangkan prioritasnya itu H, dan tipe requirements-nya itu frekuensi, sumber requirements-nya itu analisis sistem. Yang keempat yaitu sistem dapat menerima password atau ID user. Jenis requirements-nya itu user requirement, sedangkan prioritasnya itu M, dan tipe requirements-nya itu frekuensi, sedangkan sumber requirements-nya itu sistem analisis sistem. Yang kelima, sistem memungkinkan user melakukan pengolahan. Jenis requirements-nya itu user requirements, sedangkan prioritasnya itu H, dan tipe requirements-nya itu frekuensi, sedangkan sumber requirements-nya itu analisis sistem. Sedangkan yang ke-7 yaitu sistem memungkinkan. Yang ke-6, sistem dapat meminta user untuk Perkenalkan, nama saya Servina Geliana, NIM 19101328. Pada kesempatan kali ini, saya mau mempresentasikan bagian requirements, kode ref, dan use case. Yang pertama, sistem memungkir user login terlebih dahulu dengan kode ref R1 dan use case-nya mengelola data admin. Yang kedua, sistem dapat menolak user apabila username dan password salah dengan kode ref R2 dan use case-nya mengelola data admin. Yang ketiga, sistem dapat mengelola data user kode ref-nya R3 dengan use case-nya mengelola data admin. Yang keempat, sistem dapat menerima password dengan kode ref-nya R4 dan use case-nya mengelola data admin. Yang kelima, sistem memungkinkan user melakukan pengecekan dengan kode ref R5 dan use case-nya mengelola data pengunjung. Yang keenam, sistem dapat meminta user untuk mengecek data pengunjung dengan kode ref R6 dan use case-nya mengelola data pengunjung. Yang ketujuh, sistem memungkinkan user dapat memverifikasi atau validasi data pengunjung dengan kode ref R7 dan use case-nya mengelola data pengunjung. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Pascal Zemal, NIM 20101247. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu use case diagram sistem informasi geografis pemetaan rumah tahan gempa atau RTG. Bisa kita lihat pada tabel di sini sistem informasi geografis atau GIS. Di tabel ini ada dua, yaitu admin atau dan user. Yang pertama admin. Di dalam admin yang pertama mengelola data lokasi, yang kedua mengelola data pemetaan, yang ketiga memasukkan gambar dan video,
Yang keempat, mengelola data informasi. Yang kelima, menerima kontak masuk. Yang kedua, user. Dalam user, yang pertama mengakses sistem GIS. Yang kedua, melihat lokasi pemetaan. Yang ketiga, melihat data pemetaan. Yang keempat, melihat gambar dan video. Yang kelima, mengirim pesan ke admin. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari tugas UAS kelompok kami. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gusti Ngurah KD Tegar Dimasyadi, NIM 20 10 11 95. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram hapus data lokasi. Dimulai dari admin, yaitu memilih menu master lokasi. Lalu sistem menampilkan halaman data lokasi. Selanjutnya, admin dapat mengklik tombol hapus. Lalu, sistem menampilkan menu pop-up untuk hapus data lokasi. Selanjutnya, admin dapat mengklik tombol hapus. Setelah itu, sistem dapat menghapus data lokasi yang ada di database. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan hasil UAS dari kelompok kami. Sebelum saya akan menjelaskan dan saya memperkenalkan diri, nama saya Matius Habita Maramba dengan NIM 1910 1313. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram tambah data lokasi. Di sini ada dua bagian. Yang pertama ada admin dan sistem. Pertama, admin memilih menu master lokasi. Kemudian sistem akan menampilkan halaman data lokasi. Setelah sistem menampilkan halaman data lokasi, maka admin klik tombol tambah. Setelah admin klik tombol tambah, maka sistem akan menampilkan form tambah lokasi. Setelah sistem menampilkan form tambah lokasi, maka admin memasukkan data lokasi. Kemudian sistem akan mendeteksi apakah data lokasi lengkap dan data lokasi tidak lengkap. Dan jika data lokasi tidak lengkap, maka kembali lagi ke data lokasi. Dan jika data lokasi benar, maka admin klik tombol simpan. Lalu sistem akan menyimpan data lokasi ke database. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sarjono, NIM 1510 1481. Di kelompok saya di sini saya akan menjelaskan tentang UML pada sistem informasi pemetaan geografis rumah tahan gempa. Di sini pada UML ini ada 3 user. Yang pertama ada admin, ketua RTG, dan pengunjung. Yang pertama di sini ketua RTG dapat mengontrol data admin, mengecek data pengunjung, mengecek hasil validasi yang dilakukan oleh admin, dan selanjutnya itu mengecek data lokasi. Di sini admin dapat melakukan validasi yang diajukan oleh pengunjung. Dan selanjutnya di sini juga admin dapat mengelola data lokasi yang diajukan oleh pengunjung.
Dan pengunjung di sini dapat mengecek hasil validasi yang dilakukan oleh admin. Begitu juga sebaliknya, di sini pengunjung dapat mengajukan kerusakan, lalu akan dikelola oleh admin itu sendiri. Baik, cuma ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore.